Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kesehatan jasmani serta rohani, dan juga dalam menjalankan puasanya Allah memberikan kelancaran dan juga pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Hoiruman. Kemudian yang kedua ada Agisa Rizky Yuliani. Yang ketiga Bima Abdul Wahid. Yang keempat Muhammad Ridho Erwanenda. Yang kelima Oktaviani Rizka. Yang keenam Rindi Neyantika. Yang ketujuh Siti Mutahharoh, yang kedelapan Siti Saiti Saidah, dan yang terakhir ada Eva Fauzia. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menjelaskan mengenai masa peka dan kepribadian serta bertahan, mengembangkan diri dan irama perkembangan. Sebelum memasuki materi pembahasan kita kali ini, di sini kami mengambil dasar hukum yang sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Luqman ayat 13, dan Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang dimana artinya ialah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allah pun berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik. Dari kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu masa peka. Pengertian masa peka. Menurut Erikson, Helms, dan Turner 1994, memandang periode usia 4-6 tahun sebagai fase sense of initiative. Pada periode ini, anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa seperti kesenangan untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kedua, menurut Montessori, Hurlock 1978, anak usia 3-6 tahun adalah anak yang sedang berada dalam periode sensitif atau masa peka, yaitu sesuatu periode yang dimana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan, sehingga tidak terhambat perkembangannya. Yang ketiga yaitu Maria Montessori juga menyatakan bahwa masa sensitif anak pada usia ini mencakup sensitif terhadap keteraturan lingkungan, mengeksplorasi lingkungan dengan lidah dan tangan, sensitif untuk berjalan, sensitif terhadap objek-objek kecil dan detail, serta terhadap aspek-aspek sosial kehidupan. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian atau psiki, atau mungkin kita bisa mengenal dengan personality, adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan juga ketidaksadaran. Kepribadian di sini membimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan juga lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar semua elemen kepribadian. Unsur kepribadian menurut Noto Negoro. Yang pertama ada unsur cipta.
bahwa cipta, pikiran, inteligensi, ingatan, dan pengamatan sangat menentukan kepribadian manusia. Yang kedua, ada unsur manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Tuhan. Meskipun manusia telah berusaha dengan keras, tetapi hasil ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada unsur manusia sebagai makhluk sosial, bahwa manusia itu tergantung satu sama lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian, tetapi harus bersama dan saling bergantung satu sama lain. Yang keempat, unsur karsa, kemauan atau kehendak. Misalnya seperti insting, hasrat, keinginan, nafsu, dan hawa nafsu. Dan yang kelima, ada unsur rasa emosi, yaitu perasaan tingkat rendah yang berhubungan dengan biologis. Misalnya seperti perasaan sakit, panas, dan dingin. Ataupun perasaan tingkat tinggi, misalnya seperti perasaan religius. Yang keenam, unsur jasmani, yaitu bahwa jasmani dengan segala kebutuhan untuk hidupnya tidak boleh dilupakan dan harus tetap ada, karena unsur jasmani harus dipelihara dan tidak boleh menyiksa diri. Yang ketujuh, unsur manusia sebagai makhluk individu, yaitu bahwa manusia mempunyai sifat-sifat individualitas yang satu sama lain berbeda-beda. Dan yang kedelapan, manusia sebagai makhluk berdiri sendiri, yaitu bahwa manusia itu harus berusaha dengan tekad dan kekuatan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu sifat kepribadian. Yang pertama, kepribadian bersifat kesatuan, keseluruhan yang utuh dari 8 unsur. Yang kedua, serasi selaras, bahwa unsur-unsur yang jumlahnya 8 tersebut serasi, senada, selaras, meskipun kekuatannya berbeda. Ketiga, seimbang, bahwa kuat lemahnya unsur-unsur tersebut selalu seimbang sesuai keadaan meskipun berbeda. Keempat, organis, bahwa kesatuan ke-8 unsur tersebut merupakan kesatuan yang hidup sebagai organisme. Yang kelima yaitu dinamis, bahwa kesatuan ke-8 unsur itu berubah-ubah, menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi. Lalu yang selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Menurut Notonegoro, kekuatan tiap-tiap unsur kepribadian tersebut selalu berubah-ubah setiap saat dan berbeda-beda setiap individu. Karena setiap unsur kepribadian tersebut selalu berubah-ubah kekuatannya, maka kesatuan konvergensi dari unsur-unsur tersebut, integritasnya juga selalu berubah-ubah, mengalami dinamika. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor yang mempengaruhi kepribadian terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor biologis. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor kebudayaan. Pertama, faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis, seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat,
peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan, seperti nilai-nilai, adat dan tradisi, pengetahuan dan keterampilan, bahasa, dan milik kebendaan. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama, ada tahap perkembangan masa bayi yang dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini didominasi oleh perasaan yang berkembang akibat adanya reaksi-reaksi bayi terhadap stimulus lingkungan. Yang kedua adalah tahap perkembangan masa kanak-kanak yang dimulai dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini makin berkembangnya fungsi indera anak dalam mengadakan pengertian. Yang ketiga, tahap perkembangan pada masa preadolesen. Tahap ini dimulai pada usia 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, tahap ini fungsi penalaran intelektual pada anak sangat dominan. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap perkembangan masa adolesen yang dimulai pada usia 15 sampai 20 tahun. Pada masa ini adanya seksualitas yang kuat dan juga anak dimulai mengembangkan pengertian tentang kenyataan hidup serta mulai memikirkan tingkah laku yang bernilai moral. Yang terakhir adalah tahap pematangan diri yang dimulai pada usia 20 tahun. Nah, pada tahap ini perkembangan fungsi kehendak mulai dominan, mulai dapat membedakan tujuan hidup pribadi, yakni pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, serta pemuasan keinginan masyarakat. Tentang hukum perkembangan. Selama hayatnya, manusia sebagai individu mengalami perkembangan yang berlangsung secara berangsur-angsur, perlahan tapi pasti, menjalani berbagai fase dan ada kalanya diselingi oleh krisis yang datangnya pada waktu-waktu tertentu. Proses perkembangan yang berkesinambungan, beraturan, bergelombang naik dan turun yang berjalan dengan kelajuan cepat maupun lambat. Semuanya itu menunjukkan betapa perkembangan mengikuti patokan-patokan atau tunduk pada hukum-hukum tertentu yang disebut dengan hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis individu. Sebagian ahli psikologi ada yang lebih senang menggunakan istilah prinsip-prinsip perkembangan dan tidak mau menggunakan istilah hukum perkembangan. Akan tetapi, di Indonesia yang lebih dikenal adalah istilah hukum perkembangan daripada prinsip perkembangan. Perbedaan istilah tersebut tidak memberikan pengaruh fundamental terhadap makna dasar yang dikandungnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini digunakan istilah hukum perkembangan. Pengertian hukum sudah tentu mengandung arti keteraturan dan keselaluan terjadinya suatu peristiwa. Hukum perkembangan adalah kaidah fundamental tentang realitas kehidupan anak-anak yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Misalnya, seorang anak baru bisa berkembang apabila ia dalam keadaan hidup. Ini merupakan hukum yang sudah pasti sehingga tidak mungkin dibantah kebenarannya oleh siapapun juga. Jadi, hidup adalah syarat mutlak bagi terjadinya proses perkembangan. Karena sudah pasti dan mutlak kebenarannya, maka dalam ilmu jiwa perkembangan. Susunan kalimat pernyataan seperti itu disebut hukum. Kemudian,
Di sini kami akan membahas tentang hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Yang pertama yakni mempertahankan diri. Pertahanan yang dimaksudkan adalah suatu respon dalam bentuk sikap atau perilaku individu yang dimunculkan ketika dirinya merasa mendapatkan stimulus yang tidak sesuai atau tidak menyenangkan. Pertahanan diri tersebut ada pada setiap individu, namun berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Apa saja contoh bentuk pertahanan diri? Contohnya adalah pada saat anak merasa lapar, haus, takut, sakit, dan sebagainya. Dengan bertambahnya usia, pertahanan diri individu itu menjadi semakin bervariasi dan tidak bersifat impulsif naluriah. Kita bisa bedakan antara seorang anak kecil dengan seorang remaja yang lapar. Cara mereka dalam mempertahankan diri jelas berbeda. Untuk anak kecil, mempertahankan dirinya seperti apa? Dengan cara menangis. Maksud dari tangisan tersebut agar keinginannya cepat terpenuhi untuk mempertahankan diri. Untuk seorang remaja, cara mempertahankan diri dari rasa lapar yakni dengan mencari makanan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan diri. Hukum pengembangan diri ini berpandangan bahwa sesungguhnya setiap individu memiliki dorongan alamiah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hasrat mengembangkan diri ini bisa kita lihat dalam bentuk hasrat ingin tahu, mengenal lingkungan, ingin bergerak, kegiatan bermain-main, dan sebagainya. Sehingga, keberhasilan individu dalam mempertahankan diri memerlukan usaha aktif dan juga kreatif. Sifat kreatif ini menimbulkan berfungsinya dorongan untuk mengembangkan diri berupa kegiatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dorongan untuk mengembangkan diri ini wujudnya berlainan antara individu yang satu dengan yang lain. Sehingga sudah jelas ya, bahwasannya hukum mempertahankan diri ini sangat berpengaruh penting dengan hukum mengembangkan diri. Sesuai materi yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasannya setiap manusia telah Allah bekali potensinya masing-masing. Potensi tersebut haruslah dikembangkan dengan sebaik-baiknya, yang dimana dipengaruhi oleh satu faktor, yakni faktor pertahanan diri. Hal tersebut sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ibnu Numair qala haddatsana Abdullah bin Idris an Rabi'ah bin Utsman an Muhammad bin Yahya bin Habban anil A'rahi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Sya'bah dan Ibnu Numair, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu.
mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang lemah. Apalagi kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau atau seandainya akan membukakan jalan bagi godaan syaitan. Hadis riwayat Muslim nomor 4816. Hadis ini berarti mengungkapkan bahwasannya penting untuk mengembangkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam kata atau kalimat, capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Di situ Allah menyuruh kita untuk mengembangkan potensi kita dengan sebaik-baiknya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang lemah. Di samping memiliki tempo, perkembangan juga berlangsung sesuai dengan iramanya. Sangat erat kaitannya dengan tempo perkembangan, yaitu adanya irama atau ritme di dalam perkembangan. Irama berarti variasi atau fluktuasi naik turunnya kecepatan perkembangan individu. Hukum irama ini berlaku untuk setiap manusia. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi atau abilitas-abilitas pada seorang anak. Setiap orang mempunyai iramanya tersendiri, baik jasmani maupun rohani. Maka perkembangannya tidak selalu teratur. Tempo atau irama perkembangan setiap individu berbeda-beda, ada yang cepat atau lambat. Namun tidak jadi masalah karena masing-masing individu memiliki irama perkembangannya tersendiri. Implikasinya dalam kegiatan belajar mengajar, kita sebagai seorang pengajar harus dapat menghargai keunikan yang berbeda setiap siswa. Meskipun lambat dalam tempo perkembangannya, ada kemungkinan siswa tersebut memiliki kelebihan dalam hal lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-temanku sekalian, penyampaian materi pada hari ini telah kami sampaikan semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, serta diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.